yang berunjuk rasa di Jakarta. Saat berbincang dengan mahasiswa, Muldoko mengatakan bahwa pemerintah memberi ruang semua elemen untuk berdiskusi. Muldoko merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa saat berunjuk rasa di Jakarta. Didampingi oleh Kapolda Metro Jaya, Muldoko menemui mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Muldoko mengklaim bahwa pemerintah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berdiskusi secara langsung terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya, bahwa ini mengindikasikan pemerintah tidak menutup pintu berkomunikasi dengan siapapun. Ya, saya hadir di sini untuk memberikan peluang kepada siapapun untuk berbicara. Sebelumnya BEM SI menyampaikan 12 tuntutan dalam unjuk rasa 7 tahun kepemimpinan Jokowi di kawasan Patung Kuda. Mereka menuntut janji-janji kampanye yang tidak terpenuhi, serta menuntut perbaikan sejumlah kebijakan yang mereka rasa kurang tepat. Massa juga meminta Presiden untuk mundur apabila 12 tuntutan tadi tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Yasmin Natania, Khairul Arifin, iNews melaporkan. Ya, baik, terima kasih. Ya. Jadi memang kemarin ramai di Jakarta jika memang warga Jakarta pasti tahu beberapa hari yang lalu memang banyak mahasiswa yang berdemonstrasi terkait dengan 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Seperti apa, Mega? Ya, terkait dengan tuntutannya sangat banyak sekali ya, ada sekitar 12, tapi memang ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat. Memang sebenarnya tentunya ada di dalam pemerintahan, sebuah pemerintahan tentunya kita pasti mengeluhkan sebuah kebijakan yang tidak selayaknya, tidak sesuai gitu kan, tidak tepat sasaran juga. Nah, ini adalah menjadi mediasi gitu ya, antara sebenarnya masyarakat juga ingin menyampaikan aspirasinya tapi diwakili oleh mahasiswa seperti itu. Dan memang seharusnya kita tahu bahwa tidak semua orang bisa dipuaskan atau disenangkan. Baik, ya maksudnya secara personal saja kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Pemerintah pun seperti itu, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Dan memang kalau memang pemerintah rela untuk mendengar atau mau untuk mendengar seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Muldoko sebagai wakil dari pemerintah, mungkin Pak Muldoko bisa menyerap aspirasi dari para mahasiswa yang menyuarakan suara dari masyarakat sekitar juga mungkin ya. Semoga pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih baik lagi berdasarkan informasi yang diberikan oleh para mahasiswa. Iya, sebenarnya ini juga momentum yang baik juga bagi pemerintah. Bahwa ada evaluasi dan ada kritik juga dari masyarakat. Artinya di sini bahwa masyarakat ternyata juga menginginkan Indonesia juga maju bersama dengan pemerintah. Betul, seperti itu, Mega. Iya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mediasi antara pegiat HAM Haris Azhar dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan batal dilaksanakan. Menteri Luhut tidak datang ke Polda Metro Jaya karena sedang tugas negara. Pegiat HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti mendatangi Polda Metro Jaya. Polisi mengagendakan memediasi keduanya dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merasa tercemar nama baiknya oleh Haris dan Fathia. Haris dan Fathia datang didampingi tim kuasa hukum. Pihaknya datang dengan menggunakan masker bertanda silang merah. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda dibungkamnya hak kritik pada kinerja pejabat publik. Mediasi pun gagal digelar karena Menteri Luhut tidak datang dengan alasan sedang bertugas. Jika mediasi gagal, bisa jadi kepolisian akan melanjutkan laporan Menteri Luhut. Belum jalan namanya pihak karena mau minta apa ya apa-apa aja Pak. Tapi sikap sekarang bagaimana Pak? Sikap sekarang saya sehat dan siap diwawancara aja. Menteri Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti ke polisi atas pencemaran nama baik. Dalam sebuah unggahan video di media sosial, Azhar dan Fathia menyebut nama Luhut ada di bisnis tambang di Papua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu mantan Menpora Roy Suryo menghadiri pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah yang dilakukan oleh politisi Ferdinand Huta Hayan. Roy Suryo diperiksa sebagai pelapor atas dugaan pencemaran nama baik. Didampingi kuasa hukumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Kamis siang mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Roy diperiksa sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Dalam pemeriksaan ini, Roy membawa sejumlah bukti berupa hasil tangkap layar cuitan media sosial Ferdinand. Dan hari ini mulai dengan acara pemeriksaan atau pembuatan BAP, jadi berita acara pemeriksaan terhadap pelapor. Jadi saya saksi pelapor untuk saudara FH. Ya, moga-moga nanti akan diteruskan dengan pemeriksaan terhadap saudara FH dan di BAP kan. Dan itu kasusnya akan naik segera. Jadi kasusnya adalah tentang adanya sebuah cuitan. Dalam kasus ini, Roy merasa dicemarkan nama baiknya terkait postingan Ferdinand yang menyebutkan jika Roy Suryo membawa barang-barang dari kantor ke rumah. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sojangbati melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan perolehan 20% suara pada pemilihan legislatif dan memenangkan Pilpres tahun 2024. Ya, target tersebut disampaikan dalam tasyakuran hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader untuk menyatukan tekad dan merapatkan barisan menuju pemilu 2024. Mengusung tagline Bersatu untuk Menang, di ulang tahunnya yang ke-57 seluruh kader diminta untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai agar bisa meraih hasil yang terbaik di pemilu 2024. Kita bersatu untuk menang. Jadi bersatu dalam tindak lanjut, bersatu dalam narasi, bersatu dalam kata dan tindakan, bersatu dalam perjuangan, dan bersatu untuk memenangkan 2024. Dalam perayaan ulang tahun ke-57, Airlangga meresmikan gedung baru Dewan Pimpinan Pusat, serta sejumlah gedung lainnya di area DPP Golkar yang berada di Anggrek Neli, Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini, Airlangga juga melepas sejumlah kendaraan medis dan kendaraan vaksin keliling untuk membantu proses vaksinasi dan penanganan COVID-19. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pekerja proyek LRT terjatuh dari ketinggian 8 meter. Diduga pekerja jatuh terpleset saat melakukan pekerjaan jembatan. Seorang pekerja proyek LRT terjatuh dari ketinggian 8 meter saat tengah melakukan pengerjaan jembatan di ruas Jalan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban yang diketahui bernama Indra berusia 21 tahun ditemukan tergeletak oleh para pengendara yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Korban dilarikan ke rumah sakit MMC dan dalam penanganan medis secara intensif. Jatuh dia mau pegangan, katanya pas kena itu jatuh dia. Korban itu meninggal atau luka-luka begitu? Kurang tahu deh, saya pas itu juga nggak ngeliat pas kejadian jatuhnya di bawah itu. Enggak, saya ngeliat. Kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab pasti terjatuhnya korban. Dari Jakarta, Helmi Sojangbati, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya polisi mengamankan seorang pelaku pungutan liar atau pungli di Terminal Peti Kemas JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku adalah operator kren atau alat derek yang melakukan pungli pada sopir truk putih Kamas. Video amatir ini berasal dari seorang pengemudi atau sopir truk peti kemas. Truk peti kemas yang ada di depannya diduga menjadi korban pungutan liar pungli. Seorang pria datang diduga meminta sejumlah uang sebelum dilakukan proses bongkar muat di Terminal Peti Kemas JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepolisian yang menyelidiki kasus ini menangkap seorang pria. Pelaku pungli adalah seorang operator alat derek atau kren peti kemas. Besarannya tidak besar, sekitar Rp5.000, tapi kalau bila beberapa truk cukup banyak juga kalau seandainya dikumpulkan. Apabila truk itu tidak dikasih, biasanya dilambatkan.
sehingga proses billing atau proses pengangkatan pelayanan ini menjadi terlambat. Yang seharusnya dia dapat nomor 1, kemudian dilambat-lambatkan menjadi nomor 10. Satreskrim Polres Pelabuhan pernah mengungkap kasus serupa di lokasi yang sama. Perbedaannya, kali ini pelaku adalah pemain tunggal. Modusnya sama, meminta uang pada sopir truk peti kemas sebelum melakukan bongkar muat. Jika tidak memberi, mereka diberi antrean paling belakang, mengutamakan sopir yang memberi uang pungli. Pelaku berinisial R ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. R dijerat pasal pidana tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews, melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan berbincang dengan Wali Kota Malang yang dinobatkan menjadi leader in smart governance. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sepak bola yang paling ditunggu jutaan rakyat Indonesia segera bergulir. Jutaan mata siap memeriahkan dari layar kaca, menayangkan setiap laga secara langsung. Laga para bintang sepak bola terbaik tanah air. 18 klub siap bersaing untuk memperebutkan gelar juara BRI Liga 1 di Soccer Channel dan MNC Sport. Tempatnya gila bola. Indonesia kalau mau memperkenalkan adalah memperkenalkan budaya kuliner. Jadi kota itu memang kalau sudah kita tinggal di kota, apapun tuh ada. Semua orang kalau ngomong kota pasti pikirannya makan. Rahasianya adalah memanusiakan manusia. Ini cerita mereka. Once upon a time in China. Vision Plus. Punya sepeda mulus, gadget terkini, mobil dan rumah impian. Gak perlu jadi sultan untuk bisa rasain itu semua. Antara Spekta untuk semua spektakuler hadiahnya. Ada bakso ada bau batu, tapi juga gagal sama sapu bangkit. Gue ngerasa ada yang lewat pas gue di atas. Ada yang lewat dari sana. Ngerasain banget perubahannya. Sumpah dingin banget. Kayak pintu kulkas freezer lagi dibuka. Iya. Lu apa sih? Dingin banget. Sampingnya merah. Taring. Dia nyuruh lu masuk sih. Kakak apa sih? Saya kakak nama gitu. Aku diantar. Iya udah, gak usah depan dulu. Anda masih bersama kami di Good Morning Indonesia, pemirsa. Meski di tengah pandemi, Kota Malang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Hal ini membawa Wali Kota Malang, Haji Sutiaji, meraih prestasi dan dinobatkan menjadi Leader in Smart Governance dalam program Indonesia Visionary Leader 2021. Ya, strategi apa saja yang diterapkan di Kota Malang? Saat ini kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Selamat pagi, Pak Sutiaji. Pak Sutiaji. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Yang penting sekarang sehatnya duluan. Betul, alhamdulillah. Oke, baik. Gitu. Pak, sebelum kita akan berbincang, Pak, ini mengenai Society 5.0 di Kota Malang. Ini kan masih di tengah pandemi COVID-19. Ya, betul. Bagaimana, Pak, ini situasi pandemi COVID-19 di Kota Malang dan bagaimana sejauh ini penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, Pak? Ya, kalau kita, terima kasih, Mbak. Kalau kita tracing dari jejak digital, Mbak,
di bulan Februari dulu ketika ada pemberlakuan PPKM awal, kami sudah minta pada pusat bahwa pemberlakuan PPKM itu jangan parsial. Dulu kan ada Malang Raya, Surabaya Raya, Madiun Raya, Bandung Raya, dan raya-raya yang lain. Saya minta bahwa nanti pemberlakuan harus menyeluruh karena ini pandemi belum. Dan jangan ada batas waktu, karena sampai kapanpun perlu yang namanya PPKM itu bisa dikuatkan. Di Kota Malang lah, jadi PPKM ada tidak ada PPKM, peran-peran masyarakat dari hulunya yang kita kuatkan. Jadi RT RW itu kita berikan edukasi untuk 3T, testing dan tracking serta treatment. Jadi kami lakukan, alhamdulillah pelan pasti sudah menuai hasil, bahwa di Kota Malang saat ini kasus aktifnya per hari ini kemarin 13, tadi ada penambahan yang 2 hari lalu itu ada 10 Mbak. Jadi saat ini yang kasus aktifnya ada 26 orang, tapi semua OTG. Terus vaksin, ya, vaksinasi di Kota Malang, dosis pertama sudah 92%, dosis kedua di kami sudah juga 62%. Ini yang kita kuatkan, sehingga herd immunity masyarakat mudah-mudahan bisa terbangun dengan baik. Oke, baik Pak Sutiaji, memang penanganan di Kota Malang ini sangat baik begitu ya, sehingga memang membuat pertumbuhan perekonomian di Kota Malang ini semakin kuat begitu Pak, dan akhirnya membawa Pak Sutiaji ini meraih prestasi yang luar biasa dan dinobatkan sebagai leader in smart governance dalam program Indonesia Visionary Leader 2021 yang kemarin kita sudah ketemu ya Pak ya di acara Visionary Leader 2021. Nah, ini Pak, jika kita berbicara mengenai hal ini sebenarnya bagaimana Pak konsep dari Society 5.0 yang diterapkan di Kota Malang, kemudian apa sih ya Pak yang melatar belakangi gagasan tersebut dilakukan? Ya, awalnya kita di The Future Kota Malang itu salah satu poinnya adalah Malang 4.0 Mbak. Nah, bagaimana kita sudah mengenal digitalisasi, tapi kita naikkan gridnya. Digitalisasi akan mempunyai makna dan tidak bergantung orang, sehingga moral force-nya itu yang kita kuatkan. Jadi moral yang berkaitan dengan masalah mensuntik nilai-nilai digitalisasi. Keberadaan digitalisasi saya kira akan membawa manfaat yang signifikan ketika kita ini mau memanfaatkan dengan baik. Maka di era pandemi ini saya ngegas kepada seluruh komponen masyarakat bahwa ini ada pemaksaan dari Tuhan loh, saya bilang gitu. Bahwa sesungguhnya kita ini sudah harus masuk pada digitalisasi. Dan alhamdulillah pelan tapi pasti masyarakat Kota Malang sudah melakukan itu Mbak. Bahwa dengan digital semua itu bisa, tapi gunakan yang baik, jangan digunakan yang jelek. Sehingga ini yang masuk saya adalah Society 5.0 ini. Maka beberapa pembangunan di Kota Malang juga berjalan dengan baik. Dan bisa berjalan dengan baik ketika ekonomi masyarakat kita berdaya dengan baik. Karena yang saya lihat bahwa krisis saat ini bukan krisis moneter, tapi krisis ekonomi adalah karena antara produsen dan demand tidak bisa ketemu. Nah, ada cara supaya bagaimana demand dengan produsen bisa ketemu dengan jalan menghadirkan IT itu. Baik. Di bulan Juni 2020 kami lakukan survei Mbak. Saya minta kepada tenaga ahli kami tolong melakukan survei di masa pandemi ini apa aja demand yang naik. Ternyata ada kenaikan, justru naik 123%. Apa itu adalah makanan siap saji yang basicnya adalah basic IT, yang basicnya adalah online. Maka itu kita kuatkan. Nah, sebelum ada pandemi, kami sudah pasarkan itu Mbak, ada 2 pasar sudah pakai barcode, bagaimana menjajakan hasil produk-produknya. Seperti awalnya kami di pasar Orodowo, replika ke pasar Klojen, terus ada 6 pasar berikutnya dan sampai 16 pasar. Jadi masyarakat sudah bisa mulai IT. Kalau dulu mungkin HP-nya untuk ya bully orang atau hibah ke orang lain, sekarang digunakan untuk bekerja. Yang insya Allah itu akan menjadi kekuatan
penguatan ekonomi mikro di kita. Baik, Pak. Pak Sutiaji, titik turning point-nya ketika akhirnya Malang menerapkan digitalisasi itu kapan, Pak? Apakah ketika pandemi atau malah ketika pandemi sempat terpuruk juga, Pak, UMKM di Kota Malang? Justru gini, Pak. Jadi di tahun 2018 sudah kami kenalkan itu. Jadi ada pasar itu, istilahnya ada pasar pedas, jadi sekolah pasar pedagang cerdas. Oke. Yang kami bangun ketika itu bukan infrastrukturnya aja, tapi mindsetnya. Oke. Nah, begitu masuk kepada pandemi, ternyata masyarakat sekarang, oh ya Allah, bener Pak Wali ya, kalau kita itu kenal dengan IT, orang jual ya telur aja sudah pakai IT, sudah dengan HP-nya, dia sekarang bisa menerima manfaatnya, terlebih di masa pandemi ini malah luar biasa. Oke, baik. Produk yang menjadi 123% ini rata-rata apakah hanya makanan, Pak, atau ada produk lain yang memang akan diusahakan oleh pemerintah Malang untuk segera terdigitalisasi, Pak? Itu waktu surveinya memang kita yang muncul itu, Mas. Oke. Tapi jauh sebelum pandemi, saya kan hanya ngambil satu sektor saja waktu itu. Betul. Ya, UMKM itu ada. Jadi Kriya juga masuk, Mas. Di sini orang-orang terampil, kerajinan-kerajinan saya masukkan, dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Saya waktu itu hanya ngajak seseorang, Mas. Ada orang yang luar biasa, namanya Mbak Umi Kulsum, ya. Dia ini seorang dosen, S3-nya di Australia. Itu saya ajak keliling karena dia e-commerce-nya bagus. Jadi dari uang 36 juta, dia akhirnya dipanggil ke Alibaba sana karena perputaran uang itu dalam 6 bulan sudah sampai 4 miliar. Saya bawa keliling kemana-mana itu. Itu sebelum COVID 2018, 2019, yang memberikan motivasi kepada orang-orang, yang memberi motivasi kepada komunitas-komunitas. Dan alhamdulillah Malang itu kan termasuk kota digital, Mas. Karena 21 perguruan tinggi basicnya adalah digital. Setiap tahun tidak kurang dari 4.800 mahasiswa atau alumni yang basicnya IT, dan banyak SMK basic IT. Ini tinggal kolaborasi dengan Pentahelix dan bahkan Isahelix kita semua. Yang ini yang menurut saya menjadi kekuatan dan modal yang itu harus kita gunakan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, baik Pak Sutiaji. Kami mendapatkan informasi bahwa Kota Malang ini menjadi satu-satunya kota yang memiliki roadmap berbasis digital, Pak. Nah, apakah ini memang benar, Pak? Benar, Pak. Jadi ketika Ekraf kemarin ya, jadi Kota Malang menjadi kota kreatif Indonesia. Yang lainan masih berbicara diskusi untuk membuat roadmap. Di kami sudah. Jadi 2000 roadmap kita sudah ada. Kita bagi 3 fase, Mbak. Fase pertama itu adalah fase komunikasi. Jadi membangun bagaimana kolaborasi. Fase yang kedua adalah Malang Berdaya. Jadi dia punya komunitas, ini semakin hari semakin berdaya dan punya kekuatan. Dan fase yang ketiga 2023, 2025 yang akan kita canangkan adalah Malang Mendunia. Jadi karena apa? Saat ini teman-teman kita IT ya, ini sudah banyak animator kita store-nya ke Malaysia, ke Singapura. Anak-anak gamenya ada dibeli oleh Amerika, dibeli oleh Jepang kemarin aplikasinya. Dan ini kita kuatkan sehingga Indonesia, Malang Mendunia ini menjadi cita-cita anak-anak Kota Malang, dan pemerintah tinggal menghimpun saja. Baik. Pak, Kota Malang kan ini juga dikenal sebagai kota pariwisata. Kemudian City of Arema juga ya Pak ya. Dan ini menjadi daya tarik juga bagi wisatawan baik domestik dan juga mancanegara. Nah, selain sektor e-commerce, kemudian produk makanan, apakah dengan adanya berbasis digital ini, apakah sektor pariwisata di Malang juga meningkat, Pak? Alhamdulillah, Mbak. Jadi bahkan kita sudah punya kesepakatan bersama bahwa Malang itu harus Malang Raya, Mbak.
Jadi ada Kabupaten Malang, ada Kota Batu, ada Kota Malang. Ini menjadi sebuah kolaborasi. Dan saya kira dengan digitalisasi itu semua, insya Allah Mbak, insya Allah semua akan lebih mudah. Cara mempromosikan lebih mudah ya. Di kami banyak lomba Mbak, lomba TikTok yang angkat produk. Iya. Baik. Lomba YouTuber untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Malang dan pesertanya luar biasa. Ini akan dia pemenangnya terus nanti akan membranding itu. Dan yang kemarin juga alhamdulillah Miss Indonesia Jawa Timur ini juga ketepatan saat ini juga anak Malang dari Arema. Salah satunya juga mensosialisasikan wisata-wisata yang ada di Malang Raya. Oke, baik. Baik, kita tahan dulu. Dengan digital. Pak Sutiaji, perbincangan kita akan kembali setelah segmen berikut, Pak. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Terima kasih, Mas Samuel. Bank berhadiah dahsyat. Toyota Alphard, 5 Toyota Avanza Veloz, 10 motor Honda PCX, 8 iPhone 12 Pro Max, dan ratusan voucher Shopee total miliaran rupiah sepanjang tahun. Dapatkan 1 kode undian setiap kelipatan tabungan 1 juta rupiah. Belum punya rekening? Buka tabungan MNC, dapatkan voucher 100.000 rupiah dan kaos ikatan cinta. Tabungan dahsyat dari MNC Bank. Gak terkenal, mahal. Ini yang berkelas dan berkualitas. Playbox All-in-One TV Android Box. Cita-cita merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan. Baldatun, Thayyibatun, Warabbun Ghafur. Dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia. Lagi pengen ngopi? Scan aja pakai Motion Pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Terima kasih masih bersama kami dan terima kasih juga Pak Sutiaji masih berada bersama kami di Good Morning Indonesia. Kita lanjutkan lagi ya Pak. Siap. Pak, ini Bapak berawal dari seorang santri, kalau saya tahu. Nah, apa yang membuat Bapak melek dengan teknologi sebagai seorang santri? Dan apakah itu akan Bapak tularkan kepada santri-santri di Malang sendiri, Pak? Ya, jadi gini Mas ya. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu sudah digital, Mas. Ya, maka saya beragama Islam itu kan dulu kan pernah sampaikan bacalah. Ya. Yang dibaca kan bukan tekstual tapi kontekstual. Artinya ketika bicara santri dengan digital itu sebenarnya tidak ada keraguan dan keabu-abuan. Jadi begitu kita mengaca diri kita itu sudah digital, maka sebenarnya tinggal mengenalkan aja. Semakin kita digitalisasi, semakin kita mengenalkan pada kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Dan kaitannya dengan bagaimana santri harus melek digital ya, karena
saya pernah dapat pesan dan itu ada dalam tulisan kitab, Mas. Oke. Hiduplah kamu seperti paku gitu. Oke. Paku itu di mana-mana dia namanya paku, tapi objeknya apa dia tetap paku. Betul. Tapi harus menyesuaikan. Tidak bijak ketika kita yang dipaku triplek tapi dia pakai paku besar tutur. Ya. Artinya saat ini kita sudah masuk pada digitalisasi, santri harus mengikuti, tapi jati diri anak bangsa tetap harus ada. Oke. Ketika kita tidak mau beradaptasi, maka kita akan ketinggalan. Tapi ingat, kita punya kepribadian yang luar biasa bahwa kita adalah Indonesia tadi. Jadi warnanya harus warna Indonesia. Oke. Untuk itu santri mestinya seharusnya menjadi pelopor digitalisasi, karena kita jadi hamba Tuhan kan, ciptaan Tuhan itu serba digital, Mas. Ya, sudah ada contohnya belum Pak? Apa sudah ada pelaksanaannya belum Pak terkait dengan rencana Bapak? Sudah, Mas. Oke. Seperti apa Pak? Jadi di kami ini di pesantren-pesantren lagi kita gerakkan one pesantren one UMK digital. Oke. Ya, jadi di pesantren-pesantren di kami pun sekarang ya di perpustakaan sudah ada digitalisasi kitab-kitab kuning. Ya, jadi kitab kuning sekarang cara baca kitab, terus kita literasi itu juga ngambil selain surosnya kita pakai kitab kuning yang harus membuka kitab kuning sendiri, tapi digital itu kan lebih memudahkan, klik itu nanti ditafsir lagi dalam kitab yang aslinya. Itu kalau untuk kajian, Mas. Tapi kalau untuk pemberdayaan, karena momen tema yang diambil di Hari Santri itu adalah tumbuh berkarya dan tumbuh berdaya dan berkarya, maka saya kira dengan digitalisasi luar biasa, dengan HP kita bisa mampu memproduksi banyak hal ya. Jadi santri harus berdikari. Di Jawa Timur itu ada yang namanya pondok pesantren yang sekarang omsetnya sudah puluhan dan bahkan ratusan miliar, Mas. Karena dia punya komunitas, punya jaringan, dan pakai digitalisasi ini semakin mendekatkan itu dan memudahkan untuk apa yang menjadi idealisme bahwa santri harus mandiri dan berdikari. Oke. Itu menjadi leader in smart governance ini tidak hanya untuk infrastruktur seperti itu ya Pak, berarti tetap SDM tidak hanya santri tapi semua warga Malang juga diayomi berarti ya Pak agar menggunakan digital atau perangkat digital dengan bijak. Nah, yang saya ingin tanya Pak, apakah mengatakan semua pemerintahan di Malang sudah digital? Apakah ini menggunakan SDM dari luar Pak atau seperti apa Pak? Apakah Malang sudah sanggup secara infrastruktur seperti itu Pak? Jadi gini, di kami kita tidak hanya ngomong doang, Mas. Oke. Ketika kita minta smart city, tapi kita jaringannya problem. Maka di kami setiap RW ada 540-an itu sudah kita pakai wifi, Mas. Oke. Dan kita upayakan dari 4G menjadi 5G mudah-mudahan, karena kemarin udah bilang kepada Ibu Gubernur sudah ini pemerintah pusat kontrak dengan ITS. Artinya bahwa jaringan telekomunikasi juga kita kuatkan, Mas, ke semua jaringan. Dan smart city kita juga sudah masuk pada, insya Allah kalau smart government kita, layanan-layanan kita juga sudah kita lakukan dengan digitalisasi. Ya, baik Pak Sutiaji, tadi sudah dijelaskan ternyata memang Kota Malang ini menerapkan digitalisasi di berbagai sektor. Nah, di pandemi COVID-19 ini Pak, beberapa kota justru mengalami kontraksi ekonomi, tapi Malang justru meningkat 123% ya Pak ya, dari basis e-commerce-nya. Nah, ini bagaimana sih Pak penerapannya? Apakah memang sudah mulai di pasar-pasar atau bagaimana? Dan ini apa menjadi kunci dan strateginya Pak? Jadi gini Mas, tadi pertama sudah saya sampaikan bahwa yang namanya revitalisasi pola pikir ini yang kita kuatkan. Bahwa sebenarnya pandemi ini juga menjadi peluang. Caranya apa ya? Kan awalnya kita datang, Mbak. Memang tidak mudah, Mbak. Memang berdarah-darah lah ya. Jadi kita datang ke masyarakat yang asalnya dia gaptek, akhirnya dia kenal dengan HP Android, bagaimana dia bisa memotret dengan HP yang harganya 250 ya. Saya lucu Mbak, kemarin ada orang yang 80 tahun, dia jual telur
bagaimana motret telur itu, terus bagaimana dia mengupload telur itu, bagaimana cara menjual. Karena ini sudah terbiasa dan sehingga enjoy. Dan ternyata pandemi kan tidak menjadi hambatan. Banyak permintaan-permintaan melalui itu. Dan ada, mohon maaf Pak, ada yang berdoa gini yang, tapi doanya ini tidak, yang mudah-mudahan tidak tidak dikabulkan oleh Tuhan ya. Ya pandemi kalau bisa berlangsung terus karena omsetnya semakin naik. Naik. Baik, Pak. Nah, terkait bagaimana jika memang ada masyarakat yang ternyata belum melek digital nih, Pak? Apakah memang pemerintah Kota Malang ini memberikan literasi digital kepada masyarakat, Pak? Ya, tetap kita upayakan, Mbak. Tapi kan ada yang namanya sudah titik jenuh, Mbak. Nah, kalau titik jenuh dia mampu produknya itu kita ambil dan kita yang pemerintah yang harus hadir, ya, ya yang memasarkan kita, ya. Nah, bagaimana Pak konkretnya caranya? Karena memang ini kan Kota Malang kan sangat luas sekali. Apalagi saya melihat bahwa UMKM di Kota Malang ini lebih dari 8.000 Pak. Nah ini bagaimana caranya? Apakah memang jemput bola atau memang ada komunitas tertentu atau memang ada wadah tersendiri untuk memberikan literasi digital tersebut Pak? Jadi gini, selain memang kita jemput bola, co-work space kita ciptakan di masing-masing tempat, Mbak. Ada 5 titik, terus ada beberapa, dan saat ini memang lagi kita bangun Mbak yang namanya MCC itu nanti untuk inkubasi itu semua. Jadi ada sifatnya Mbak, clustering jemput bola ada yang memang sudah terbangun komunitas. Luar biasa masyarakat Kota Malang itu Mbak. Kami itu hanya memberikan pertama sifatnya hanya pancingan saja. Mereka berduyun-duyun dan melakukan itu. Kenapa? Karena para komunitas tadi mengerti manfaatnya sehingga dia berduyun-duyun untuk melakukan itu. Jadi ada semacam rasa kepuasan setelah dia puas memviralkan pada yang lain cerita, Mbak. Jadi kalau paradigma dulu orang jual yang sama ini kan musuh, Mbak. Jual bakso sama musuh. Tapi sekarang menjadi kekuatan kolaborasi baksomu kamu gimana dan seterusnya. Pasarnya beda. Nah ini yang insya Allah menjadi kekuatan sesuai dengan slogannya, bukan slogan anak Kediri ya, slogannya Arek Malang kan salam satu jiwa, jawabannya Arek Malang. Baik, Pak. Iya, Pak Sutiaji terkait dengan memang kalau digital ini kan banyak sekali positifnya nih Pak. Nah, kalau misalnya ada dampak negatif Pak, misalnya pencurian data pribadi, kemudian ada hoax juga, kemudian ada tindak kriminal, penipuan-penipuan. Nah, bagaimana nih Pak Pemkot Malang mengatasi hal tersebut? Dan apakah infrastrukturnya sudah sedemikian baiknya kah yang dibangun oleh Pemkot Malang sendiri, Pak Sutiaji? Oh belum Mas. Jadi gini, tadi saya kurang sependapat lah. Pasti baik belum. Jadi kalau filsafatnya ilmunya di Prof Yusuf itu kan ilmu itu adalah bebas nilai, Mbak. Jadi tergantung siapa. Maka kami lakukan sekarang bukan 4.0 Mbak, tapi Society 5.0 tadi. Bahwa kita yang harus ngecas IT itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Ketika kita lakukan hoax, ya ada yang berita hoax dan lain sebagainya. Sosialisasi kita sampai kepada RT RW Mbak. Di sini di Kampung Tangguh itu ada yang namanya Tangguh Informasi. Tangguh Informasi itu dia mampu memfilter benar enggak informasi ini atau tidak. Di masyarakat, oh ini hoax ini. Dan inilah yang kita kuatkan. Maka Indonesia ini akan lebih maju dan saya kira bisa leading dan bisa menguasai dunia karena apa? Punya kearifan RT RW Mbak. RT RW kita kuatkan bahwa ini ada ketangguhan informasi, ketangguhan kesehatan, tangguh-tangguh yang lain, tangguh pangan. Ini lebih mudah untuk mengatasi semuanya, termasuk menghadang bahwa yang ada di Indonesia bahwa ini berita tidak benar. Ya, walaupun sesungguhnya ketika yang berita hoax itu biasanya kan menjustifikasikan penguatannya kan satu berita hoax dikuatkan 10 ya. Kalau benar itu kan satu aja berangkat sendiri Mbak. Tapi ketika kita itu gencarkan terus bahwa ini tidak benar, insya Allah masyarakat. Selain itu kita jaring Mbak, semuanya komunitas, kita dengan FKUB jalan dengan baik, DMI ya Dewan Masjid Indonesia keliling dengan ada lebih dari
tempat ibadah masjid dan langgar itu di Kota Malang lebih dari 1.200-an. Ini para pendakwanya dikasih informasi, gereja juga demikian, para pendeta di pura juga demikian, yang sehingga harapannya yang namanya IT ini tidak menjadi kendala dan memporak-porandakan kehidupan bangsa, tapi justru akan menjadi sesuatu yang positif untuk berkarya tadi. Baik, terima kasih Pak Sutiaji telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Mega. Semoga Malang dapat sukses dengan program-program digitalisasinya, Pak. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Pak Sutiaji. Saya tunggu ke Malang. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu di Malang Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Indonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut. Cita-cita merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia. Mau ngemil enak? Scan aja pakai Motion Pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Untuk kamu yang selalu aktif, saatnya untuk tampil sempurna. Soliu, tersertifikasi halal untuk cantik ala Korea, mengandung ekstrak ginseng dan bahan-bahan alami terbaik. Siap menemani di setiap aktivitas kamu, kapanpun, dimanapun. Pancarkan keindahan warnamu, worry free, tampil percaya diri sepanjang hari. Bikin tampil foto ready. Soliu, so pretty, so you. Ya, halo, selamat pagi. Saya adalah salah satu kandidat yang akan bekerja di perusahaan Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Karina Melia. Lagi interview kerja koneksi internet buruk. Makanya, pakai MNC Play. Hanya 7 ribuan per hari. Bisa internetan dengan speed hingga 10 Mbps. Yuk, pilih paket internet dan tontonan favoritmu sekarang. MNC Play. 70% dari 4 juta pecandu narkoba adalah anak usia 14 hingga 20 tahun. 50 orang meninggal sia-sia setiap harinya. Katakan tidak pada narkoba. Pemirsa, sekarang kita ke informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk siang nanti 22 Oktober 2021. Kita awali dari Kota Medan, ini hujan ringan 23 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian di Kota Palembang cerah berawan 23 hingga 30 derajat Celcius. Nah, ini ada informasi di Jakarta, jadi untuk masyarakat yang ingin beraktivitas, ini untuk perakiraan cuaca berawan 25 hingga 32 derajat Celcius. Kita ke Bandung, hujan ringan 19 hingga 30 derajat Celcius. Dan juga di Denpasar, ini merupakan kota wisata, jadi menjadi informasi buat seluruh masyarakat yang ingin berwisata. Di Denpasar cerah berawan 26 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Jayapura, berawan 23 hingga 29 derajat Celcius. Demikian perakiraan cuaca untuk siang nanti. Ya, Jakarta nanti siang akan berawan, jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Takutnya nanti sorenya hujan nanti. Sedia jas hujan sebelum hujan. Betul. Ya pemirsa, kita ke Samarinda. Banjir yang melanda kota Samarinda, Kalimantan Timur semakin meluas. Ya, hingga kini banjir mengenangi pemukiman warga dan kawasan pertokoan di 7 kelurahan di 2 kecamatan.
Hingga Kamis kemarin, kawasan yang terendam banjir di kota Samarinda, Kalimantan Timur semakin meluas. Jika sebelumnya terdapat 5 kelurahan di 2 kecamatan yang terendam banjir, kini 2 kelurahan lainnya juga dilaporkan ikut tergenang banjir. Salah satunya di perumahan Bangkuring di kota Samarinda yang terendam banjir hingga mencapai 1 meter lebih. Untuk menghindari bahaya, pihak PLN memadamkan aliran listrik di kawasan pemukiman warga yang tergenang. Banjir juga merendam sejumlah sekolah hingga siswa terpaksa diliburkan. Kalau di dalam itu 1,5 meter. Ya, di rumah sudah sini dalamnya. Ini bukan saja mengenai pemukiman warga, banjir juga merendam kawasan pertokoan dan kantor pemerintah. Akibatnya, aktivitas warga di pertokoan yang dilanda banjir berhenti total. Banjir ini lebih parah lagi dibanding kemarin, Pak. Iya, sudah sepinggang hitungannya di sana juga. Ini sudah berapa lama tuh Pak? Ya, sampai banjir surut, Pak. Ini sudah 2 hari. 2 hari ini, berarti paling enggak ya 3 hari lagi lah, Pak. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir cukup tinggi memilih bertahan di posko pengungsian. Diperkirakan warga yang terdampak banjir di 2 kecamatan yang telah berlangsung 3 hari mencapai lebih dari 12.000 jiwa lebih. Warga berharap segera mendapatkan bantuan makanan siap saji dan obat-obatan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskal Yadiansyah melaporkan. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta warga untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Hal tersebut terjadi akibat fenomena La Nina yang akan berlangsung di akhir tahun. BMKG memperkirakan cuaca buruk akan melanda sebagian wilayah di tanah air pada akhir tahun. Kondisi tersebut terjadi akibat fenomena La Nina yang berdampak curah hujan tinggi yang menyebabkan bencana hidrometeorologi. La Nina mulai memasuki perairan Indonesia, namun saat ini masih lemah. Diperkirakan akan menguat pada akhir tahun 2021. Akibatnya, curah hujan akan meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang cukup terdampak adalah daerah istimewa Jakarta dengan tingkat curah hujan meningkat hingga 60%. Sekarang sudah mulai masuk, masih lemah, akan semakin menguat menjadi moderat. Ini diperkirakan di akhir tahun ya, November Desember lah ya, dan semakin meningkat puncaknya bersamaan dengan puncak musim hujan itu di Januari Februari di wilayah Indonesia. Jadi perlu kewaspadaan adanya potensi bencana banjir longsor ya, banjir longsor, banjir bandang ini. Untuk Oktober ini hampir semua kecuali Sumatera, kecuali sebagian dari Sumatera, tapi hampir merata. Untuk wilayah Oktober, November juga sebetulnya hampir merata ya. Ini demikian. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Good Morning Indonesia. Emangnya masih ada yang nabung di celengan? Resikonya bisa hilang, atau malah kepake buat ini itu. Dengan Motion Banking, buka tabungan, cukup isi data di handphone, lalu selfie dengan iktp. Jadi deh, kesempatan besar bagi nasabah baru untuk memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Buka tabungan gampang, kapan aja, di mana aja. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Motion Banking, gampang, cepat, aman, dan nyaman.